Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dari nol. Yang insya Allah di dalam podcast ini akan memberikan manfaat, edukasi, dan pengetahuan. Alhamdulillah di malam ini kita kedatangan dari narasumber, dari guru, ya dari Yayasan Nurul Huda Karadenan yang bernama Pak Jahid. Selamat datang Pak Jahid. Ya, sebelum kita memulai, saya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Andra Anugrah. Ya, di sini akan membawakan acara podcast malam kali ini. Ya. Di dalam tema pembahasan kali ini, kita akan membahas sosok seorang pendiri, seorang penegak ya di Yayasan Nurul Huda Karadenan ini. Dan menjadi yang saksinya itu yaitu Pak Jahid. Saya akan langsung bertanya kepada Pak Jahid bagaimana beliau semasa hidupnya gitu. Silahkan Pak Jahid. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tadi mengenai sosok beliau almarhum semasa hidup. Beliau adalah orang yang teguh menjalankan agama dan sangat teguh mengemban amanat dari masyarakat, terutama membimbing para putranya. Ketika itu saya juga masih sekolah, beliau itu sering menderita sakit. Sakitnya paling lama menderita sakit asma dan batuk. Tapi beliau tidak mengeluh. Bahkan sekolah tiap hari tidak pernah libur. Seperti sekarang terlihat oleh semua. Kalau dulu itu sekolahnya bukan seperti itu tuh yang sekarang dipakai LKP, tempat komputer. Dulu itu sekolahnya bukan begitu. Satu kelas, satu ruangan dibikin 7 kelas. Anaknya banyak, di bawahnya bukan keramik lagi. Masya Allah. Bukan keramik, tanah yang berdebu. Sedangkan anak-anak berkeliaran, berlari-lari, main, debu kesana kemari, ngebul lah bahasanya, cek orang mah ngebul nanti setengah tahan. Sedangkan bapak itu mengajar lagi sakit, tapi dia tidak pernah libur. Jadi saya sekali menyaksikan dia adalah seorang pejuang, penegak agama yang teguh dan sangat mementingkan kepentingan masyarakat. Itu pertama adalah kisah Bapak almarhum, terutama Bapak Kang Mamat dulu menyebutnya ya. Kalau dari Umi itu gimana menurut Bapak? Kalau dari Umi itu seperjuangan sama saya. Jadi mendidiknya cuma Umi itu membimbing anak-anak kecil, mimpin ngaji Quran. Ya. Kalau Umi biasanya sama seperti Bapak. Kalau Bapak ada apa-apa, dia masih suka memberi support, katanya sing ageng kesabaran, sing banyak kesabaran. Jadi dia itu memberikan support, bukannya harus meninggalkan, apalagi mencari materi ke sana kemari. Jalankan aja agama semampunya, walaupun tidak ada apa-apa. Di dalam kan itu waktu di pembelajarannya itu di mengajar itu gaya mengajar almarhum itu gimana Pak? Gaya belajar almarhum kalau dulu belajar itu pertama menulis ketika masuk. Setelah menulis, anak-anak langsung baca. Setelah dibaca, terus berjamaah asar. Setelah berjamaah asar pulang, yang ditulis hari ini besok ditalar setiap hari. Jadi ketika ketemu hari Senin pelajaran ini, nanti kalau ada pelajaran ditambah hari Senin lagi, jadi harus bisa yang Senin kemarin juga harus bisa. Masya Allah. Jadi ilmu itu luar biasa dulu. Kalau anak-anak sekarang ya tahu sendirilah, Bapak tidak akan membicarakan. Ya.
Jadi nalar itu tiap hari sampai pelajaran dari mulai awal sampai seperti sekarang semester 1 pun masih ingat. Sampai kenaikan kelas, pelajaran kelas 4 kelas 3 masih ingat. Itu yang harus kita tiru, yang lebih menonjol di waktu dia mengajar kita. Harus kita lestarikan gitu ya berbahasanya itu ya. Mungkin tingkatannya itu gimana tuh? Dari kelas 1 itu diajar apa? Dari sampai kelas 6 mungkin ya di madrasah itu. Itu diajar itu bagaimana? Iya, terima kasih. Kalau mulai dari kelas persiapan, sekarang dulu kelas 0 disebut. Kelas 0 ya. Membimbing anak itu hanya sekedar bisa menulis, cara membaca, makhraj hurufnya bagaimana. Ketiganya langsung bagaimana cara menyatukan huruf Arab. Nah, kalau sekarang imla ya disebut. Imla ya. Setelah kelas 1 baru belajar kalau ilmu tauhid, baru kita belajar tentang Allah itu siapa, gitu kan? Malaikat itu ada berapa? Penting ya, itu ya. Penting. Kalau masalah bahasa Arab dulu belajarnya seperti pertama menceritakan ada apa di rumah kita, rumah itu bahasa Arabnya apa, di dapur itu ada apa gitu. Jadi pelajaran itu gampang dimudah dan susah ingatnya sebab dikasih PR setiap pelajaran besok harus bisa ditalar minggu depan. Dan manfaatnya itu selamanya sampai sekarang gitu. Ya, ada pertanyaan lagi. Menurut Bapak kisah menarik itu dari almarhum gitu. Gimana itu? Ada kisah menarik gak bersama beliau gitu? Ya, kisah menariknya seperti apa ya? Jadi kalau dia mengajar itu yang tadi itu saya lihat, jadi walaupun di rumah tidak ada apa-apa ya, lagi bingung, lagi sakit, jadi mengajar itu dia terus-terusan aja, tidak pernah mengeluh, tidak pernah libur. Yang penting selama bisa masih kena bergerak, kayaknya dia terus berjalan. Patut kita contoh untuk kita ke depannya ya. Dan di mata Pak Jahid itu ya, ketika disuruh beliau itu harus gimana gitu? Ketika pas disuruh beliau itu gimana itu ceritanya gitu? Jadi pertama saya masuk belajar atau masuk seorang pembimbing lah ya. Kalau dulu disebutnya kata almarhum begini, aku masih sekolah di Sanawiyah kelas 3, sedangkan Pak Ade, Pak Jihad masih di pesantren, Pak Ihab masih sekolah kecil masih kecil. Oh iya. Kalau Pak Jihad, Pak Ade masih di sekolah dan di pesantren. Kalau saya mah tidak, pulang ke rumah udah sekolah. Nah, Bapak itu memanggil saya. Kata Bapak, Hid atuh teu ka mana-mana mah bantuan we akang datos capek teuing. Jeung cenah awak kieu wae geringan, saur akang teh. Kata Bapak, atuh pan teu tiasa, masih kena sekolah kan? Iya, Pak. Kenae sabisana we, cek bahasa urang mah. Sabisana we. Kan kita acan reng saya sekolah ge, kenae akang nu tanggung jawab bantuan sabisa-bisa. Itu. Kan masa kita disuruh guru kita menyerah. Iya, hikmah ke guru ya. Kata saya, ini mas sambil belajar, sambil mengajar, sambil mengamalkan ilmu lah sedikit-sedikit. Jawab saya, insya Allah Kang, insya Allah. Nah, jadi sebenarnya saya ini bukan guru dari tadinya, cuman kata akang bantulah, tolong bantu di sekolahan. Di sekolah saya akan melihat kondisi tadi almarhum udah begitu sering sakit, maka saya setelah pulang sekolah maka langsung ke sekolah lagi ke sini. Sedangkan bukan satu muridnya, tadi teh 6 kelas di satu ruangan. Saking banyak. Iya, saking banyak. Pokoknya kalau habis nulis, setelah selesai nulis di kelas 0 sampai kelas 6 udah setengah 3, sebentar lagi asar, baru maca 2 kelas udah keburu asar waktunya. Nah, jadi kata saya
Kang, insya Allah lah. Jadi sebisa-bisa, semampu saya akan saya itu berlatih gitu. Jadi teringat pesan beliau, sabisa-bisa we kembae dan akang teh anu ngabantu ya gitu. Jadi ya. Ada peribahasa mengatakan sabisa-bisa kudu bisa. Ya, bisa, ya. Ya, ini ya ada pertanyaan lagi mungkin ya, ada beberapa pertanyaan, pesan atau amanat gitu ketika beliau masih hidup gitu kepada Bapak gitu. Pesan yang sangat berkesan, pesan yang sangat menyentuh di dalam hati gitu. Gimana, Pak? Pesan beliau masih ada ketika masih sehat, katanya dia bilang, abdi pantas dilepet di sekolah teh ya. Kata beliau, hid wayahna ya sekolah tong ditinggalkeun. Engke mah bantuan ku ade ku jihad dan tan barudak masih kayak di sekolahan ayeuna mah di pesantren. Insyaallah Kang, insyaallah saya insyaallah. Cuman abdi nyuhunkeun doa da abdi keur ngala ilmu. Pertama abdi sing dipanjangkeun yuswa, sing diberi kesehatan gitu teh. Ya, jadi mengemban amanat ini seolah-olah saya ini agak berat, ketitipan masyarakat bari ilmu belum apa itu, bukan belum punya, belum maksimal lah gitu ya, betul. Iya, jadi gimana ya, kita intinya di yang bisa mengambil pelajaran itu mungkin kita hidmah ke guru gitu, karena selain dari dari doa orang tua gitu, kita juga yang menjadi kuat kita di dalam berkehidupan itu dari doa seorang guru gitu, dan saling berhubungan gitu ya. Jadi ketika kita didoakan oleh guru, insya Allah kehidupan kita pasti bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan insya Allah berkah ya gitu. Kalau boleh tahu ya, Uwa itu dulu mempunyai penyakit apa gitu ya? Ya, sakitnya pertama asma. Ya, sekarang itu engap ya bahasa. Engap kan, ya. Bahasa Sundanya gitu. Batuk yang paling sering menyerang. Kalau batuk dan engap, saya udah memperkirakan bukan dari masalah apa-apa. Tadi teh di kelas. Di bawah kan ngebul teh ya. Ke bawah dari sana ya. Pertama tina ke kebul, kedua ke kebulna barudak. Apa kalau anak kecil ya sekolah itu kan sok ararulin, sok ararulin anu sengit kesang kan gitu kan. Aya bau can ibak, aya baju di kamari kan kadang gitu. Jadi penyakit itu timbulnya mungkin aja ya disebabkan dari orang lain, mungkin dari cuaca dan tempat itu yang dipakai. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Mungkin ya yang terakhir ya, dari podcast kali ini mungkin ada amanat dari Bapak gitu untuk anak-anak zaman now gitu ya, atau zaman sekarang gitu ya. Kita harus bagaimana gitu untuk menjalani kehidupan, atau kita untuk di dalam belajar itu semangatnya harus bagaimana gitu. Silakan Pak. Untuk anak-anak Bapak berpesan, tolong kalau kalian lagi belajar, apa mau yang belajar dari TK, apakah di SMK, tolonglah gunakan selagi belajar tuh belajar yang sungguh-sungguh. Kalau kalian ingin dapat ilmu, jangan pura-pura tahu kalau sekarang kayak orang pintar ya. Pergunakan waktu kalian semasa kecil, kalau lagi belajar kerjakan pelajaran yang sungguh-sungguh, jangan terpengaruh oleh anak-anak yang malas. Dan berhubung zaman sudah begini, nggak apa-apa, silahkan kalian miliki HP apapun, tapi awas perintah Allah jangan kalian lupakan. Terima kasih untuk Pak Jahid yang telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga Bapak dipanjangkan umurnya. Amin. Amin, diberkahkan selalu di dalam langkah kehidupannya. Amin. Dan disehatkan selalu ya, amin ya Allah ya Rabbal amin. Sebelum kita menutup podcast kali ini,
Marilah kita bersama-sama mendoakan para pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda Karadenan agar selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.